saya akan mengidentifikasi elemen siklus pemrosesan informasi. Oke, dalam menggunakan perangkat komputer untuk mengolah informasi, tahapan yang dilalui adalah sebagai berikut. Yang pertama, input. Tahap input adalah tahapan pemasukan data ke komputer. Proses memasukkan data ini dilakukan dengan input device atau alat pemasukan data seperti mouse, keyboard, mikrofon, atau alat yang merubah data analog menjadi data digital, misalnya scanner. Pada tahap ini bisa dilakukan validasi terhadap input, apakah input yang dimasukkan valid apa tidak. Yang kedua yaitu processing tahap. Processing adalah dilakukannya operasi atau pengolahan terhadap data operasi. Operasi ini dapat berupa perhitungan atau kalkulasi, penafsiran atau interpretasi, ataupun perubahan terhadap informasi. Informasi yang diolah dapat berupa informasi yang baru dimasukkan atau informasi yang sebelumnya tersimpan dalam storage atau penyimpanan. Setelah tahap informasi dapat dilakukan di storage atau dikeluarkan sebagai output. Yang ketiga yaitu storage atau penyimpanan data program. Oke, yang keempat, output menampilkan informasi hasil pengolahan. Output dapat berupa tampilan di monitor, hasil cetakan printer, atau suara di pengeras suara. Nomor 2.1.2 menjelaskan perbedaan data dan informasi. Data lebih cenderung ke penjelasan singkat atau sebuah gagasan yang belum menjelaskan sebuah peristiwa atau hasil kegiatan. Data juga tidak bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, saya akan menjelaskan basis bilangan dan bilangan biner yang digunakan oleh sistem komputer. Oke, yang pertama yaitu sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal menggunakan 10 macam simbol bilangan berbentuk 10 digit angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem bilangan desimal menggunakan basis atau radix 10. Bentuk nilai suatu bilangan desimal dapat berupa integer desimal, yaitu desimal integer, atau pecahan desimal, yaitu fraction desimal. Integer desimal adalah nilai desimal yang bulat. Absolute value merupakan nilai mulia dari masing-masing digit di bilangan. Position value atau nilai tempat merupakan penimbang atau bobot dari masing-masing digit bergantung pada posisinya, yaitu bernilai basis dipangkatkan dengan urutan posisinya. Oleh karena itu, nilai 8598 dapat juga diartikan dengan 8 kali 1000 tambah 5 kali 100 tambah 9 kali 10 tambah 8 kali 1. Pecahan desimal adalah nilai desimal yang mengandung nilai pecahan di belakang koma. Baik integer desimal maupun pecahan desimal dapat ditulis dengan bentuk eksponencial. Misalnya nilai 82,15 dapat dituliskan dengan 0,8215 kali 102. Setiap nilai desimal ini yang bukan 0 dapat dituliskan dalam bentuk eksponencial standar atau standar exponential form, yaitu ditulis dengan mantisa dan eksponen. Mantisa merupakan pecahan yang digit pertama di belakang koma bukan bernilai 0. Yang kedua yaitu sistem bilangan biner. Bilangan biner adalah bilangan yang berbasis 2 yang hanya mempunyai 2 digit, yaitu 0 dengan 1. Disebut sebagai bilangan binary digit atau bit. Bilangan biner ini digunakan sebagai dasar kompetensi digital. Bobot faktor untuk bilangan biner adalah pangkat atau kelipatan 2. Sistem bilangan biner menggunakan 2 macam simbol bilangan berbentuk 2 digit angka, yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan biner menggunakan 2 basis. Yang ketiga, sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal atau octal number system menggunakan 8 macam simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sistem bilangan oktal menggunakan 8 basis. Nilai tempat sistem bilangan oktal merupakan perpangkatan dari nilai 8. Oke, yang keempat yaitu sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal atau
hexadecimal number system menggunakan 16 macam simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Sistem bilangan heksadesimal menggunakan basis 16 sistem. Bilangan heksadesimal digunakan untuk alasan-alasan tertentu di beberapa komputer. Misalnya IBM sistem 360 derajat. Yang keempat yaitu sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal atau bisa disebut dengan hexadecimal number system menggunakan 16 macam simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Sistem bilangan heksadesimal menggunakan 16 basis. Sistem bilangan heksadesimal digunakan untuk alasan-alasan tertentu di beberapa komputer, misalnya IBM System 360 dan Data General Nova, Honeywell, beberapa komputer mini, dan beberapa komputer mikro. Sistem bilangan heksadesimal mengorganisasikan memori utama ke dalam suatu bit yang terdiri dari 8 bit atau binary digit. Masing-masing bit digunakan untuk menyimpan satu karakter alfanumerik yang dibagi dalam dua grup, masing-masing bagian 4 bit. Bila satu bit dibentuk dari dua grup 4 bit, masing-masing bagian bit disebut dengan nibble. 4 bit pertama disebut dengan high or the middle, dan bit kedua disebut dengan low order nibble. Bila komputer menangani bilangan dalam berbentuk biner yang diorganisasikan. Untuk 2.1.4 menjelaskan pengertian dari teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Untuk teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology, adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Sedangkan teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras atau hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu-individu lain. Untuk 2.1.5 mengidentifikasi perangkat keras yang digunakan untuk teknologi informasi beserta fungsinya. Yang pertama ada monitor. Monitor mempunyai fungsi sebagai alat output, yaitu tempat untuk mengeluarkan hasil proses yang dilakukan oleh komputer berupa informasi yang dibutuhkan oleh pemakai komputer. Yang kedua, CPU Central Processing Unit. CPU berfungsi sebagai pengendali proses kinerja komputer. Yang ketiga adalah printer, berfungsi untuk mencetak data seperti tulisan, gambar, foto pada kertas. Yang keempat ada scanner, seperti mesin fotokopi, berfungsi untuk mengkopi data objek dan dipindahkan ke dalam memori. Yang kelima ada mouse. Mouse berfungsi untuk menunjuk posisi kursor atau pointer pada layar komputer secara cepat. Yang keenam ada keyboard. Keyboard berfungsi untuk mengetik atau memasukkan huruf dan angka. Yang ketujuh ada speaker. Speaker berfungsi untuk merubah gelombang listrik dari perangkat audio menjadi gelombang suara atau getaran. Yang ke-8 ada modem. Modem berfungsi alat komunikasi dua arah dan saat ini lebih digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Yang ke-9 ada stabilizer, untuk menstabilkan tegangan listrik apabila voltase listrik turun. Yang ke-10 ada hard disk. Fungsi hard disk untuk menyimpan data komputer dan penyimpanan operation system, serta sebagai alat booting komputer. Yang ke-11 ada RAM. Fungsi RAM
adalah sebagai perangkat yang menyimpan proses kinerja komputer untuk sementara. Yang ke-10 ada power supply, berfungsi sebagai penghantar arus listrik, kontrol voltase pada perangkat keras komputer. Yang ke-13 ada kabel data, berfungsi untuk mengirim data atau menerima data komputer. Yang ke-14 ada kabel VGA, untuk menampilkan output atau hasil pengolahan data komputer, dan selanjutnya bisa dilihat di layar monitor. Yang ke-15 ada fan atau kipas sebagai pendingin perangkat komputer. Yang ke-16 ada LAN card, berfungsi untuk menghubungkan antara komputer satu dengan lainnya. Yang ke-17 ada motherboard, sirkuit utama tempat macam-macam komponen elektronik yang saling terhubung, yang memiliki chip BIOS, jalur-jalur, dan juga konektor sebagai penghubung dari masing-masing perangkat yang berpasang. Yang ke-18 ada prosesor, fungsi prosesor untuk merespon dan mengolah segala instruksi yang menghidupkan komputer. Yang ke-19 ada headset, untuk mendengarkan suara dan berbicara dengan perangkat komunikasi atau komputer. Yang ke-20 ada mikrofon, adalah menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi arus listrik. Yang ke-21 ada CD-ROM, sebagai tempat untuk proses burning, copy CD, dan install software menggunakan CD atau DVD. Yang ke-22 ada CD, untuk menyimpan data. Yang ke-23 ada flash disk, untuk menyimpan data-data. Yang ke-24 ada webcam, sebagai alat bantu pada komputer, misalnya untuk melihat gambar orang yang diajak chatting. Yang ke-25 ada joystick, sebagai alat bantu untuk memainkan permainan atau game. Yang ke-26 ada video adapter atau GPU, sebagai penghubung peralatan proses data dengan peralatan output berupa layar monitor. Yang ke-27 ada sound card, sebagai penghubung output audio ke speaker. Yang ke-28 ada UPS, menyimpan atau menyediakan arus listrik tambahan. Yang terakhir barcode, fungsi barcode untuk membaca kode yang berbentuk kotak atau garis-garis lalu terjemahkan dalam bentuk angka-angka. Terima kasih.